Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa biar Pak Andri pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak akan melakukan presensi dulu. Sebelumnya Pak Andri akan melakukan absensi dulu, tapi cukup saya lihat di info WA di sini aja ya, seperti biasa cukup saya lihat di infonya. Oke, kelihatannya semua sudah hadir. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang muatan listrik dan jenis gaya listrik. Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa jenis gaya listrik yang kemarin Pak Andri jelaskan? Saya, Pak. Gaya listrik ada dua macam, yaitu gaya listrik tarik-menarik dan gaya listrik tolak-menolak. Bagus, pintar. Terus, gaya listrik tarik-menarik sendiri dan gaya listrik tolak-menolak terjadi karena mengapa ya? Ada yang masih ingatkah? Saya, Pak. Gaya listrik tarik-menarik terjadi karena dua muatan yang beda jenis didekatkan. Sedangkan gaya listrik tolak-menolak terjadi karena ada muatan sejenis. Baik, sekarang kita lanjutkan materinya. Setelah kita kemarin mempelajari tentang jenis gaya listrik, maka hari ini kita lanjutkan untuk membahas tentang menentukan besarnya gaya listrik. Dan ada tambahan yaitu tentang elektroskop. Baik, maka pada hari ini Pak Andri ingin menjelaskan dua materi tersebut, yaitu tentang elektroskop dan hukum Coulomb. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja elektroskop dengan benar setelah kalian nanti menyimak video dan mendapat penugasan proyek dari Pak Andri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis interaksi dua benda yang bermuatan karena pengaruh jarak dengan benar. Sekarang Bapak ingin kalian menyimak video yang Bapak kirimkan nanti. Tapi nanti saat kalian menyimak video tersebut, kalian juga harus memikirkan kira-kira permasalahan apa yang muncul pada video tersebut. Oke? Tolong sekarang kalian simak ya. Baik, setelah kalian tadi menyimak video tersebut, kira-kira permasalahan apa yang muncul di pikiran kalian? Tolong utarakan pendapat kalian sekreatif kalian ya. Coba ajukan beberapa pertanyaan dari permasalahan dari video tersebut. Mengapa kedua balon tersebut bergerak? Mengapa kedua balon tersebut bergerak? Saya, Pak. Mengapa kedua balon kok bergerak menjauh? Mengapa kedua balon tersebut mengalami gaya tolak-menolak yang beda? Bagus sekali pertanyaan atau permasalahan yang kalian munculkan dari video tersebut. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian dan teman-teman kalian,
Maka sekarang kalian download LKPD yang Pak Andre share. Baca baik-baik dan perhatikan langkah-langkah di LKPD tersebut. Kemarin Pak Andre sudah meminta kalian untuk memilih teman yang menjadi satu kelompok dengan kalian, tapi berdasarkan rumah yang terdekat ya, seperti biasa. Baik, sekarang apakah kalian sudah berada bersama dengan teman kalian satu kelompok? Sampun, Pak. Sampun, Pak. Ya, Pak, sudah ada satu kelompok. Kalau kalian sudah, maka sekarang lakukan percobaan sesuai di LKPD yang saya kirim nanti ya. Saya tunggu sampai 30 menitan. Kalau sudah nanti bilang aja ya. Untuk mengerjakan LKPD tersebut, nanti minta tolong ke keluarga kalian atau teman kalian untuk merekam kegiatan percobaan tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah, Pak. Setelah kalian melakukan percobaan, maka isilah tabel dan jawablah pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Kemudian kerjakan, diskusikan dengan teman kalian. Untuk mengerjakan dan menjawab pertanyaan di LKPD, saya perbolehkan kalian mencari literasi dari buku atau di internet. Tapi jangan lupa ketika kalian mencari di internet, jangan lupa kalian memasukkan sumber internetnya ya. Siap, Pak. Sekarang apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Setelah kalian selesai melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan di LKPD tersebut, Bapak ingin kalian menampilkan salah satu hasil diskusi dari percobaan kalian. Coba salah satu dari kalian menampilkan hasil diskusi percobaannya dan tolong kirim video presentasi kalian di grup ini, salah satu saja. Nanti yang lainnya cukup japri ke WA Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan percobaan tentang hukum kolom dengan tujuan mampu menganalisis interaksi antara dua muatan karena pengaruh jarak dan lamanya penggosokan. Pengaruh interaksi kedua balon terhadap variasi jarak kedua benda adalah semakin dekat jarak antara dua balon akan semakin jauh simpangannya atau kuat gaya listrik. Sedangkan semakin jauh jarak antara dua balon, semakin kecil simpangannya atau semakin lemah gaya listriknya. Pengaruh interaksi kedua balon terhadap lamanya penggosokan adalah semakin lamanya penggosokan balon akan semakin besar simpangan balon atau semakin kuat gaya listriknya. Hal ini berarti antara lama penggosokan balon berbanding lurus dengan simpangannya atau dengan gaya listrik. Adapun kesimpulan dari hasil percobaan kita adalah besarnya gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda atau lamanya penggosokan dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda.
Baiklah, hasil diskusi dari kelompok Arif dan kawan-kawan sudah bagus sekali. Sekarang kita secara bersama menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita pelajari untuk hari ini? Saya Pak, dalam kegiatan yang telah dilakukan, semakin lama gosokan yang diberikan pada balon, maka akan semakin kuat gaya listrik tolak-menolak antara balon dengan terlihatnya semakin jauhnya simpangan yang terjadi. Jadi di situ dapat dijelaskan semakin lama menggosoknya, artinya muatan yang ada pada balon akan semakin besar. Menyebabkan semakin besarnya pula gaya listrik tolak yang dapat ditunjukkan oleh simpangan yang terjadi antara dua balon tersebut. Terus, ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan selain Faisal tadi? Saya Pak, semakin dekat jarak antara dua balon maka gaya listrik yang terjadi akan semakin kuat, yang ditunjukkan semakin jauh simpangannya. Ya, betul sekali. Jadi pada peristiwa ini jarak antara balon dan namanya penggosokan balon akan mempengaruhi besarnya gaya listrik antara kedua balon yang saling didekatkan. Dapat kita lihat bahwa interaksi pada balon saling tolak-menolak dikarenakan kedua balon masing-masing bermuatan negatif setelah digosokkan dengan kain wol atau rambut kalian. Dan besarnya gaya tolak-menolak semakin besar apabila jarak antara kedua balon semakin dekat dan semakin lama penggosokannya. Sedangkan gaya tolak-menolak akan semakin kecil apabila jarak antara kedua balon semakin jauh dan semakin sebentar penggosokannya. Bagaimana? Sudah jelas belum dari penjelasan Pak Andre yang berikan? Apakah kalian paham yang dijelaskan Pak Andre? Paham, Pak. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas berupa soal post-test yang akan kalian kerjakan di Google Form. Sekarang Bapak akan mengirimkan linknya pada grup ini. Dan juga Bapak akan mengirimkan juga link YouTube tentang materi elektroskop dan hukum kolom. Nanti sebagai tugas tambahan kalian rangkum dari isi video yang Pak Andri berikan. Oke? Baik, sudah jelas ya? Terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari medan listrik dan beda potensial. Baik, untuk hari ini saya akhiri pembelajaran. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.